Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya belajar firman Tuhan. Mohon anugerah, belas kasihan, pertolongan Tuhan, supaya kami mengerti, mentaatinya, dan hidup bagi Kristus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami pertolongan Tuhan yang besar sekali? Misalnya, selamat dari bencana alam, kecelakaan maut, sakit penyakit yang berbahaya, dan lain-lain. Pernahkah? Nah, dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai 19, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Nah, pemazmur menulis dengan penyataan kasihnya kepada Allah. Kasih yang timbul dari dalam hatinya terhadap pertolongan Allah yang betul-betul nyata pada waktunya. Di dalam ayat 3 dan 8, pemazmur mengalami keadaan terancam yang membahayakan jiwanya, membuatnya ketakutan dan merasa sangat lemah tertindas. Lalu pemazmur pun berseru, minta tolong, berdoa. Lalu Allah mendengar seruan, jeritan, doa pemazmur dan menolongnya lepas dari keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Pertolongan Allah membuat hati pemazmur tenang dan imannya semakin kuat meskipun keadaan sama sekali belum membaik. Tetapi karena pemazmur merasakan kebaikan, kasih pertolongan Allah yang begitu besar, sehingga pemazmur bertekad mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Yuk kita baca ayat 12-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nah, anak-anak, mengangkat piala keselamatan artinya menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang dialami oleh pemazmur. Lalu kemudian dia juga mau mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Dan pemazmur juga mau menepati janji atau nasar yang pernah diucapkannya kepada Allah. Ini menyatakan bukti keseriusan pemazmur yang sudah mengalami kasih pertolongan besar Allah di dalam hidupnya. Nah, anak-anak, Allah mengasihi pemazmur. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Allah juga sudah membuktikan kasihnya yang besar kepada kamu dan saya. Dia menolong kita, meluputkan kita dari penderitaan yang paling mengerikan, yaitu terpisah dari Allah yang hidup. Roma 3 ayat 23. Dosa membuat kamu dan saya mengalami kematian selama-lamanya. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga membuat kehidupan baru bagi setiap anak atau orang yang percaya. Hidup baru yang dipimpin Roh Kudus yang menolong kita hidup bagi Kristus. Hidup yang mau memberitakan Injil kepada banyak orang sebagai tanda bukti kasih Allah kepada saya, kepada kamu, dan kepada banyak orang. Hidup yang mau mempersembahkan diri sebagai kurban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup yang mau menepati janji-janji yang kita katakan kepada Allah. Puji Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, maukah kalian memiliki sumber keselamatan yang kekal, yang betul-betul mengasihi kamu? Maukah kamu percaya? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena Allah, sumber keselamatan kami, mau datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih yang besar, pertolongan yang besar. Dengan cara mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, hidup yang berkemenangan diberikan kepada kami.
untuk kami bisa hidup bagi Kristus. Kiranya kami terus dipimpin Tuhan untuk kami makin mau firman, makin mau mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan hidup bagi Kristus. Ampuni jika kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan anugerah untuk kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Habatus